ada 260 juta penduduk Indonesia. Memiliki keluarga adalah hal paling berharga yang patut disyukuri oleh umat manusia. Bagaimana pada umumnya seorang ayah, ibu, anak berada dalam satu rumah yang sama untuk saling melakukan aktivitasnya sesuai perannya masing-masing. Karena keluarga terdiri dari kumpulan orang-orang dengan watak berbeda, beberapa keluarga disebut memiliki keunikannya yang tak biasa loh pemirsa, mulai dari fisiknya, kebiasaan hingga tingkah laku. Nah, berikut Tofel telah merangkum deretan keluarga unik yang ada di dunia. Keluarga berjalan merangkak di Turki. Bila kita terbiasa berjalan dengan cara berdiri, berbeda dengan keluarga yang ada di Turki ini. Keluarga keturunan Kurdi, suku pedalaman di Turki yang berjumlah 5 orang ini berjalan merangkak seperti manusia purba loh pemirsa. Menurut informasi, orang tua mereka menerima mereka apa adanya dan tidak pernah mencoba mengajarkan mereka untuk berjalan. Kelimanya memiliki usia beragam dan punya hobi duduk di lantai rumah. Jika mencoba berjalan dengan kedua kaki, mereka justru terjatuh. Menurut ahli, mereka dikatakan menderita kelainan genetika. Bahkan mereka sudah mencoba terapi untuk keluarga yang mengalami kelainan tersebut. Wah, semoga segera membaik ya pemirsa. Satu keluarga albino di New Delhi, India. Albino merupakan kelainan pada kulit di mana kulit yang harusnya memiliki pigmen justru tidak memilikinya. Albino bisa menyerang siapa saja, bahkan mereka yang tak punya sejarah albinisme di keluarganya. Umumnya yang selama ini terjadi, albino hanya terjadi pada satu orang dalam satu keluarga. Namun berbeda dengan keluarga unik asal New Delhi, India ini. Keseluruhan dari mereka memiliki kelainan albino. Anggota keluarga mereka terdiri dari sang suami Rostauri Pulan dan istrinya Mani. Kedua orang tua Mani serta anak-anaknya Vijay anak pertama, Sankar, Renu, Dipa, Ramkisan, dan Puja anak terakhir mereka. Keluarga dengan 13 anak laki-laki semua di Brazil. Irene Cruz dan istrinya Jussi Slay de Silva merupakan pasangan suami istri asal Brazil. Sudah memiliki 13 anak kandung, semua laki-laki. Pasangan ini sudah mencoba lebih dari 20 tahun untuk mendapatkan anak perempuan. Keunikan lainnya mungkin karena saking hobi dengan sepak bola, pasangan ini menamai semua anaknya dengan nama pesepak bola. Mulai dari Robson, Reynan, Rawan, Rubens, Rivaldo, Ruan, Ramon, Rincon, Riquelme, Ramirez, Rayson, Rafael, dan Ronaldo. Keluarga besar terbesar di dunia. Disebut keluarga Chana karena kepala keluarga yang bernama Ziona Chana, pria asal India ini berhasil menikahi 39 wanita. Saat ini ia memiliki 39 istri, 94 anak, 14 menantu, dan 33 cucu. Yang membuat keluarga ini unik, mereka tinggal dalam satu rumah yang sama. Mereka tinggal di bangunan besar 4 lantai mirip asrama yang terdiri atas 100 kamar di desa Bakwang, negara bagian Mizoram, India. Nah pemirsa, itu tadi Tofel sudah merangkum deretan keluarga paling unik di dunia. Ada begitu banyak negara di dunia dengan berbagai jenis tingkat hubungan, baik hubungan yang hangat maupun hubungan yang kurang harmonis. Rasanya kita semua sepakat hidup bersama menjadi pilihan terbaik, namun selalu ada saja negara yang tidak akur dengan negara lainnya, misalkan karena isu politis atau perbedaan ideologi. Berikut adalah beberapa pasang negara yang terbilang memiliki hubungan kurang harmonis antara satu sama lain. Secara fisik, cukup sulit untuk membedakan warga negara Cina dan Jepang. Meskipun mirip, namun orang Jepang biasanya sangat tahu ciri-ciri orang Cina, begitupun demikian sebaliknya. Hubungan kedua negara ini memang agak panas karena kerap terlibat saling klaim wilayah dan pulau. Hal ini juga berimbas pada para imigran. Para imigran Cina biasanya mengalami diskriminasi di Jepang dan demikian pula sebaliknya. Di forum-forum diskusi dunia maya pun mereka kerap berdebat masalah wilayah dan latar belakang sejarah. Cina dan Jepang juga berlomba-lomba untuk menjadi negara dengan perekonomian paling kuat di dunia.
Banyak yang beranggapan keretakan dua negara tetangga ini bermula dari insiden Mukden yang terjadi pada tahun 1931. Jepang dikatakan sempat mensabotase peristiwa guna menginvasi Cina dan melakukan penjajahan di negeri tirai bambu. Ingatan terhadap sejarah tersebutlah yang masih terus terbawa hingga kini. Itu sebabnya emosi kedua negara masih mudah mendidih. Sepekan terakhir, kedua negara kembali terlibat konflik perebutan wilayah di Kepulauan Diaoyu atau Senkaku. Korea Utara dan Korea Selatan memiliki banyak sekali kesamaan, mulai dari letak geografis, bahasa, budaya, hingga latar belakang sejarah. Maklum, sebelumnya mereka merupakan suatu kesatuan kerajaan yang sama. Pemisahan baru terjadi usai Perang Dunia Kedua. Jepang yang sebelumnya menguasai semenanjung Korea harus pergi dan memberikan wilayah jajahnya ke Amerika dan Soviet sebagai pemenang perang. Amerika dan Soviet pun membagi semenanjung Korea menjadi dua bagian. Utara didukung Soviet dan selatan didukung Amerika. Singkat cerita, pembagian ini tidak berlangsung lama hingga akhirnya pecah Perang Korea pada 1950. Meski kedua wilayah sudah sepakat sejak 1953, nyatanya luka Perang Korea tersebut masih juga belum kering hingga kini. Kedua negara ini masih belum akur dan kerap terlibat konflik yang tidak pernah selesai. Korea Utara menuduh Korea Selatan sebagai negara yang tidak nasionalis dan menjadi bayang-bayang dari negara Barat. Sementara Korea Selatan berpendapat bahwa negeri yang dipimpin Kim Jong-un ini adalah negara ketinggalan zaman. Banyak langkah politik yang dilakukan untuk mendamaikan kedua negara ini, namun hingga kini usaha itu belum menunjukkan hasil. Bahkan sensitivitas Korut terhadap Korsel pun sampai ke wilayah kesenian. Kim Jong-un kini melarang warganya untuk bernyanyi atau bergaya ala K-pop. Dua negara ini bertikai karena perebutan wilayah, baik Israel maupun Palestina merasa tak punya hak atas wilayah yang mereka tempati. Kedua bebuyutan ini telah melalui banyak pertikaian mulai dari gencatan senjata hingga saling menjatuhkan bom dan misil. Saking panjangnya konflik mereka sudah tidak terhitung berapa nyawa yang melayang karena perang. Meski sudah banyak sekali kecaman negara-negara di dunia yang ditunjukkan khususnya kepada Israel, hingga kini konflik dengan Palestina belum juga benar-benar usai. Hubungan pasang surut juga dialami dua negara belahan timur Eropa, Ukraina dan Rusia. Mirip-mirip dengan konflik antar negara lainnya, kedua negara ini juga terlibat perebutan wilayah. Wilayah yang disengketakan dua negara ini adalah Selat Crimea. Awalnya, Crimea merupakan wilayah berpenduduk mayoritas etnis Rusia, namun ketika Rusia dan Ukraina pernah bersatu dalam kesatuan Uni Soviet, Presiden Uni Soviet kala itu menghadiahkan Crimea pada Republik Sosialis Soviet Ukraina pada tahun 1954. Kesepakatan mulai terganggu ketika Uni Soviet pecah, Rusia berusaha menarik kembali Crimea. Hingga kini Crimea masih dianggap wilayah kekuasaan Ukraina secara internasional, namun Rusia masih tetap ngotot merebut wilayah tersebut. Para pengamat menyebut konflik perebutan wilayah ini berpotensi menyebar kepentingan Rusia lainnya. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar suara burung di tengah malam yang mencekam atau lolongan anjing yang panjang seperti bersaut-sautan? Sejak kecil kita lekat dengan mitos mengenai hubungan beberapa hewan dan hal gaib. Percaya atau tidak, keberadaan makhluk gaib dapat diketahui lewat berbagai pertanda. Salah satunya tingkah laku hewan seperti burung gagak, ayam cemani, anjing, burung hantu, dan kucing hitam. Tofel telah merangkum hewan-hewan yang identik dengan hal gaib untuk pemirsa di rumah. Pertama ada ayam cemani. Ayam yang semua bagian tubuhnya punya warna serba hitam ini sering dikaitkan dengan hal mistis loh pemirsa. Konon ada 3 ayam cemani yang berkekuatan mistis. Cemani Widitra penangkal bala, Waras Tratama sebagai pelengkap upacara ritual, dan ayam cemani Kai-Kai sebagai pengangkat santet. Berbagai ritual memerlukan ayam cemani ini sebagai syarat. Selain itu ada mitos lain yang mengatakan jika seseorang memakan daging ayam cemani akan menjadi sakti. Bahkan juga dipercaya mendatangkan keberuntungan bagi sang pemilik. Tapi tentu saja semua hal yang berhubungan dengan hal gaib adalah hal yang tidak benar, sehingga diharapkan ini sebagai sebuah informasi baru untuk Anda.
Burung gagak. Dalam mitos, gagak adalah suara dari alam duka. Sejak masa silam, orang-orang berdebar cemas setiap mendengar suara burung gagak, terutama di sekitar rumahnya. Sebab inilah pertanda akan ada kerabat yang meninggal dunia. Dari sanalah gagak memiliki personifikasi sebagai burung yang dekat dengan suasana kematian. Selain itu, burung gagak juga sering digunakan dalam film-film horor. Sorot kota yang tajam menjadi burung-burung gagak tampak misterius. Kucing hitam. Kucing hitam ini sangat identik dengan hal mistis dan gaib pemirsa. Menurut mitos yang berhembus, jika Anda melihat seekor kucing hitam yang berkeliaran menjelang maghrib, kucing hitam tersebut merupakan jelmaan makhluk astral. Beberapa mitos juga mengatakan bahwa seseorang yang melihat kucing hitam masuk ke rumahnya menandakan mereka akan mengalami kesialan. Tidak hanya itu, kucing hitam yang melangkahi mayat juga sering dikaitkan dengan hal-hal yang tidak baik. Burung hantu. Dari namanya, burung hantu memang sudah menunjukkan keseramannya. Burung hantu adalah jenis burung yang hanya beredar di malam hari sehingga sering dimaknai sebagai burung kegelapan. Seringkali burung hantu digambarkan dalam film sebagai binatang yang bijaksana, cerdas, dan sihir, namun kenyataannya masih banyak yang melekatkan unsur mistis pada burung hantu. Pemirsa, itulah beberapa hewan yang identik dengan hal mistis dan gaib. Apapun itu diharapkan tidak melakukan ritual, tidak benar menggunakan hewan-hewan tersebut, karena kembali lagi yang kita percaya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Halo pemirsa, listrik begitu penting bagi kehidupan masyarakat dunia saat ini karena listrik sangat diperlukan ketika menggunakan alat-alat rumah tangga yang kita pakai selama ini. Tak hanya itu, teknologi listrik juga kini berkembang untuk kendaraan modern di masa kini serta diprediksi masa mendatang. Nah, buat yang belum tahu sejarah listrik seperti apa, simak selengkapnya dalam Top Files berikut ini. Penemu listrik pertama, Thales. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia pertama kali mengetahui listrik karena mengamati batu amber yang digosokkan ke kain wol akan menarik benda ringan di dekatnya. Ini adalah contoh listrik statis, namun pada saat itu dia belum mengetahui apa itu dan kenapa bisa demikian. Penelitian fenomena batu amber ini diteruskan pada tahun 1733. Listrik ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Inggris yaitu William Gilbert. Peristiwa ini disebut elektrik yang diambil dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu amber. Dari peristiwa itu, Gilbert meneliti tentang listrik dan magnet. Selanjutnya, salah satu peneliti listrik yang terkenal adalah Benjamin Franklin. Dia adalah ilmuwan dari Amerika. Pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan menerbangkan layang-layang dengan kunci besi ke langit yang sedang banyak petir. Petir menyambar kunci besi tersebut dan memercikan api kecil. Percikan tersebut mengenai punggung tangannya, oleh karena itulah ia yakin bahwa itu adalah listrik. Alessandro Volta. Tahun 1800-an, para peneliti masih kesulitan untuk membuat sumber listrik. Pada tahun 1800-an, penelitian dilanjutkan oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan dari Italia. Volta mencelupkan kertas ke dalam air garam, kemudian menempatkan zinc dan tembaga pada kedua ujung kertas tersebut. Ternyata reaksi kimia tersebut mampu menghasilkan listrik. Inilah awal mula penemuan sel listrik. Dengan menghubungkan lebih banyak sel listrik tersebut, Volta berhasil membuat baterai. Karena penemuan yang luar biasa, namanya diabadikan dalam satuan volt untuk mengukur perbedaan tegangan listrik. Selanjutnya pada tahun 1831, Michael Faraday menemukan hal lain. Faraday adalah seorang ilmuwan asal Inggris. Ia menemukan bahwa listrik bisa dibuat dengan mengalirkan magnet dekat kawat tembaga. Ini merupakan penemuan besar. Hampir semua peralatan listrik yang kita gunakan saat ini tersusun dari magnet dan kabel tembaga, baik generator listrik atau motor listrik. Generator listrik adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik, sedangkan motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nikola Tesla, seorang ilmuwan berdarah Serbia Amerika, adalah seorang jenius dan eksentrik. Penemuannya menghadirkan kekuatan modern dan sistem komunikasi massa. Musuh dan mantan bosnya, Thomas Edison, adalah penemu bola lampu Amerika yang ikonik, fonograf, dan gambar bergerak. Kedua jenius yang bertikai itu melancarkan perang arus pada 1880-an mengenai sistem kelistrikannya yang akan memberi daya pada dunia. Sistem arus bolak-balik, Tesla, atau daya listrik saingan arus searah DC Edison.
Tesla memiliki memori eidetic yang berarti dia bisa mengingat gambar dan objek dengan tepat. Ini memungkinkannya untuk secara akurat memvisualisasikan objek 3D yang rumit. Dan sebagai hasilnya, ia dapat membangun prototipe yang bekerja menggunakan beberapa gambar awal. Menurut Thomas Edison National Historic Park, Edison memegang 1093 paten. Sementara menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada 2006 di Simposium Internasional ke-6 Nikola Tesla, Tesla mengumpulkan kurang dari 300 paten di seluruh dunia. Dalam hal total paten, Edison memiliki total lebih banyak karena memiliki banyak asisten yang membantunya menyusun penemuan dan juga membeli beberapa patennya. Itulah fakta mengenai sejarah listrik dari tokoh dunia. Hai pemirsa, kapal pesiar yang dulunya dikenal dengan kesan mewah kini berubah 180 derajat. Banyak unit yang saat ini justru menjadi bangkai, berkarat dan dijual per komponen, yakni tiap besi tuanya. Beberapa pelabuhan di dunia menerima bangkai kapal pesiar untuk dikuliti tiap lapisan besinya. Tak tanggung-tanggung bangkai kapal pesiar ini bernilai triliunan rupiah saat digunakan. Seperti apakah informasinya? Selengkapnya dalam Top Files. Pelabuhan Aliarga, Turki. Pelabuhan Aliarga, Turki dikenal sebagai pemakaman kapal pesiar, di mana unit yang sudah tidak lagi digunakan bakal dibawa untuk dikuliti tiap sudut bagiannya. Ketika bagian eksterior kapal bakal dihancurkan, maka bagian interior seperti perabotan hingga kamar mandi akhirnya dijual ke pemilik bisnis atau kolektor lokal. Hasilnya bisnis rongsokan besi kapal pesiar di Aliaga, Turki ini meningkat 30%. Menurut laporan Reuters, bisnis rongsokan kapal juga ada di Alang, India. Sebelum tahun 2020, banyak kapal pesiar yang dibangun demi memenuhi permintaan yang terus meningkat. Celakanya, COVID-19 datang secara tiba-tiba dan meledak di tahun lalu. Hasilnya, pasokan kapal akibat permintaan tinggi dibatalkan atau ditinggalkan begitu saja. Hal ini menyebabkan kelebihan kapal dengan permintaan yang sangat minim. Padahal di masa lalu, kapal pesiar bisa berlayar selama beberapa dekade sebelum berakhir sebagai rongsokan. Dan yang mencengangkan, proses pembuatannya kapal pesiar ini memakan biaya sebesar 1 hingga 4 triliun rupiah. Bay of Nawadibo. Bernama Bay of Nawadibo Ship Graveyard atau makam kapal Teluk Naudibo, alasan keberadaan kuburan kapal tersebut tak lepas dari kacaunya kondisi negara tersebut. Pemilik militer paling miskin di dunia, Mauritania, memang merupakan negara miskin dengan tingkat korupsi yang tinggi. Tindak korupsi yang merajalela semakin mengacaukan negara tersebut. Bay of Nawadibo Ship Graveyard sendiri merupakan produk korupsi selama beberapa dekade. Sementara bangkai kapal yang paling terkenal atau paling banyak difoto di garis pantai Nawadibo adalah United Malaka, sebuah kapal reverse tinggi hampir 400 kaki. United Malaka kandas pada 4 Agustus 2003. Ke-17 awak selamat dan diselamatkan oleh Angkatan Laut Mauritania. Kapal besar tersebut ditinggalkan di dekat dasar semenanjung oleh Cape Blanc. Kini meskipun ada banyak proposal untuk membantu Mauritania membersihkan kapal, tidak ada yang terrealisasi sepenuhnya. Laut Aral. Di tengah padang pasir Uzbekistan, Anda mungkin terpana oleh pemandangan yang aneh karena bangkai beberapa kapal terlihat berada di tengah terik matahari. Bukan karena sisa tsunami, kapal-kapal itu sudah teronggok sejak 50 tahun lalu ketika daerah itu masih menjadi daerah perairan bernama Laut Aral. Sebelum 1960, daerah ini adalah daerah kaya penuh dengan ikan dan dermaga perdagangan untuk masyarakat sekitar. Kemudian dalam waktu beberapa tahun, air laut mengering, ikan banyak yang mati dan tidak ada yang tersisa kecuali kapal berkarat. Laut Aral sebenarnya sebuah danau, tapi dijuluki laut karena merupakan salah satu danau terbesar di dunia yang mengering. Adalah tindakan yang direncanakan oleh pemerintah Uni Soviet pada saat itu. Laut Aral memiliki cakupan luas 300 mil persegi atau setara dengan 4.232 km persegi. Sekarang wilayah ini hanya tersisa sekitar 2.000 mil persegi yang dibagi menjadi 4 danau yang lebih kecil. Mengarungi Laut Aral yang menghilang, Laut Aral pernah tercatat sebagai danau terbesar keempat di dunia, namun sejak 1960 hingga kini intensitas air di Laut Aral terus menyurut diduga akibat proyek irigasi Uni Soviet. Cuk Lagon. Truk Lagon atau disebut juga Cuk Lagon adalah salah satu kuburan kapal terbesar di dunia. Di tempat ini bersemayam kapal-kapal laut dan pesawat yang jatuh dan dihancurkan pada masa Perang Dunia II atau tepatnya pada saat penyerangan salah satu markas Jepang.
Penyerangan yang dinamakan Operation Hailstone atau berhasil menenggelamkan lebih dari 70 kapal laut, pesawat, dan kapal selam milik Jepang. Ribuan pelaut Jepang terbunuh dan kebanyakan jasad mereka masih berada di perairan tersebut. Sekitar 70 tahun setelah kejadian tersebut, Teluk Lagon menjadi tempat wisata. Pengunjung yang datang diperbolehkan menyelam dan menikmati pemandangan bangkai kapal sekaligus mayat yang masih ada di sana. Seperti mengunjungi museum bawah laut yang dilindungi oleh negara, pengunjung tak boleh mengambil atau memindahkan benda-benda yang ada di sana jika tak ingin dipenjara. Jika menurut kalian berenang di antara sisa-sisa bangkai kapal dan tengkorak ribuan prajurit yang ada di dalam sana masih belum cukup menakutkan, jangan khawatir, Teluk Lagon juga menawarkan sesuatu yang berbahaya seperti bom, ranjau, torpedo, dan lainnya. Ya, dalam kapal-kapal tersebut masih ada bom dan senjata lain yang dipercaya masih aktif dan berbahaya. Itulah sederet fakta mengenai bangkai kapal yang berharga fantastis di dunia.